Orang baik yang diam saat disakiti, diamnya bukan tanda lemah, tapi tanda dalamnya luka dan kuatnya jiwa. Pernah nggak sih, kamu ngerasa capek? Bukan karena lelah secara fisik, tapi karena terlalu sering disakiti tanpa tahu salahmu di mana? Pernah nggak? Kamu merasa sudah jadi orang baik, sudah jaga sikap, sudah berusaha paham semua orang, tapi justru kamu yang dilukai? Kadang kamu cuma bisa duduk diam, nahan semuanya sendirian. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Nggak tahu harus marah ke siapa. Karena kamu bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan sampai orang lain bisa bersikap setega itu. Dan akhirnya, kamu memilih diam. Bukan karena kamu lemah. Bukan karena kamu nggak bisa melawan. Tapi karena kamu tahu, membalas hanya akan membuat semuanya tambah rumit. Kamu tahu, sakitmu nggak akan hilang kalau kamu bikin orang lain ngerasain rasa yang sama. Kamu tahu, nggak semua luka harus dibalas luka. Dan kamu percaya, waktu yang akan nunjukin semuanya. Bukan kata-kata yang dibentak-bentakan, bukan postingan sindiran, dan bukan pula tindakan impulsif. Diam. Itu pilihan yang kamu ambil. Bukan karena kamu gak peduli, tapi karena kamu terlalu peduli. Sampai kamu gak mau memperburuk keadaan dengan kemarahan. Tapi, diam itu bukan berarti kamu gak terluka. Justru, diammu adalah tanda bahwa lukamu udah terlalu dalam untuk bisa dijelaskan. Orang di sekitarmu mungkin gak ngerti. Mereka lihat kamu baik-baik aja, senyum seperti biasa, jalan seperti biasa. Padahal di dalam, hatimu pelan-pelan runtuh, kecewa, dan kehilangan semangat. Diam itu, seringkali jadi satu-satunya cara bertahan. Dan hari ini, kita akan bahas satu hal yang sering banget terjadi tapi jarang kita sadari. Kenapa orang baik yang diam saat disakiti, justru jauh lebih berbahaya dibandingkan mereka yang membalas? Karena ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik diamnya orang yang pernah disakiti. Dan ketika mereka sudah tidak lagi bereaksi, bisa jadi itu bukan lagi sabar, tapi keputusan untuk berubah, atau pergi. Kita sering bertanya-tanya, kenapa sih orang baik itu kalau disakiti, malah diam? Kenapa nggak melawan aja? Padahal, mereka bisa. Mereka mampu. Dan mereka tahu, kata-kata balasan, sindiran, bahkan ledakan emosi bisa saja membuat mereka terlihat berani. Tapi mereka memilih untuk tidak. Kenapa? Karena mereka tahu, membalas hanya akan memperpanjang luka. Yang tadinya satu orang terluka, bisa jadi dua. Yang tadinya cuma salah paham, bisa jadi permusuhan. Dan mereka gak mau hidup dalam siklus itu. Orang baik itu, bukan berarti gak pernah sakit hati. Mereka sakit, dan seringnya lebih dalam dari yang terlihat. Tapi mereka tahu, ketika rasa sakit dibalas dengan rasa sakit, yang tumbuh bukan penyelesaian, tapi kerusakan. Mereka memilih diam, karena mereka lebih mementingkan kedamaian daripada ego. Kadang, mereka menahan banyak hal sendirian. Bukan karena nggak punya suara, tapi karena tahu, suaranya bisa saja menyakiti balik. Dan itu bukan hal yang mereka inginkan. Mereka tahu, sekali mereka bicara dengan emosi, mereka bisa kehilangan kendali. Dan mereka nggak mau jadi seperti orang yang menyakiti mereka, keras, tajam, tanpa pertimbangan. Orang baik sadar, gak semua hal layak diperjuangkan dengan emosi. Gak semua konflik harus dimenangkan dengan argumentasi. Dan gak semua pertarungan pantas untuk diikuti. Mereka memilih diam. Karena itu bentuk keberanian paling tenang untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Harga diri, akal sehat, hubungan, bahkan mungkin perasaan yang dulu pernah dijaga. Dan yang paling menyakitkan adalah, kadang, orang yang menyakiti mereka adalah orang yang paling mereka jaga perasaannya. Makanya mereka gak marah. Makanya mereka gak protes. Makanya mereka cuma diam. Karena mereka tahu, kalau mereka membalas, yang terluka bukan cuma diri mereka sendiri, tapi juga orang yang diam-diam masih mereka sayang. Diam adalah pilihan yang sangat tidak mudah. Tapi justru disitulah terlihat siapa yang benar-benar kuat. Siapa yang benar-benar dewasa, dan siapa yang benar-benar memahami bahwa tidak semua luka harus diteriakan.
Ada luka-luka yang justru lebih layak dihormati dengan tenang. Dengan diam. Apa yang terjadi ketika orang baik terluka tapi diam? Disampaikan dengan gaya menyentuh, jujur, reflektif, mengajak mikir, dan relatable, dari sudut pandang umum. Kebanyakan dari kita hanya tahu satu bentuk luka. Yang kelihatan. Yang berdarah. Yang bisa dilihat orang lain. Tapi orang baik seringkali terluka dengan cara yang berbeda. Lukanya nggak kelihatan. Nggak berdarah. Nggak teriak. Tapi justru karena itulah lebih dalam. Ketika orang baik disakiti tapi memilih diam, bukan berarti mereka gak terluka. Mereka hanya gak menunjukkan. Tapi luka itu tetap tumbuh. Perlahan, diam-diam, dan mengubah mereka dari dalam. Mereka jadi lebih hati-hati, lebih tertutup, lebih waspada dengan siapapun yang datang terlalu dekat. Karena mereka tahu rasanya ditusuk dari arah yang gak disangka. Dan luka itu bikin mereka belajar. Jangan terlalu terbuka. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu baik, karena ternyata, terlalu baik pun bisa bikin hancur. Atau sebaliknya, mereka jadi lebih kuat. Bukan kuat dalam arti tahan pukul, tapi kuat karena sudah tahu caranya bertahan sendirian. Sudah terbiasa mengobati luka sendiri. Sudah belajar gimana rasanya disakiti tanpa tempat bertanya kenapa. Dan kadang, mereka menjauh. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa penjelasan. Tiba-tiba kamu sadar mereka nggak seperti dulu. Nggak sehangat dulu. Nggak sepeduli dulu. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena mereka udah terlalu lama bertahan dalam luka yang nggak pernah mereka suarakan. Mereka nggak mau ulang lagi. Mereka gak mau jatuh di tempat yang sama 2 kali. Dan inilah bagian paling reflektif yang sering kita lupakan. Ketika orang baik berubah, itu bukan karena mereka ingin, tapi karena terlalu lama bertahan dalam luka yang tidak disuarakan. Perubahan itu bukan pilihan. Itu reaksi. Reaksi dari hati yang pernah berusaha keras untuk tetap baik, tapi gak dihargai. Dan lucunya, kita baru sadar betapa berharganya mereka. Setelah mereka gak lagi seperti dulu. Setelah mereka jadi asing. Setelah mereka udah gak bisa kita ajak ngobrol seperti dulu. Karena luka mereka udah terlalu penuh. Dan energi mereka udah habis untuk kita. Diamnya orang baik bisa lebih berbahaya daripada amarah. Disampaikan dengan gaya menyentuh, jujur, reflektif, mengajak mikir, dan relatable. Dari sudut pandang umum, kita sering lebih takut menghadapi orang yang marah, yang teriak, yang meluapkan semuanya tanpa disaring. Tapi sebenarnya, yang paling harus kita waspadai bukan kemarahan, tapi diamnya orang yang selama ini sabar. Orang baik, kalau sudah memilih diam, itu bukan karena mereka kalah, bukan karena mereka gak punya kata, dan bukan karena mereka memendam dendam. Justru sebaliknya, diam mereka adalah tanda bahwa mereka sudah selesai. Bukan selesai mencintai, bukan selesai peduli, tapi selesai berjuang sendirian di medan yang hanya membuat mereka semakin terluka. Dan bahayanya bukan karena mereka akan membalas, tapi karena mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih sunyi, tapi jauh lebih menghantam dari sekadar kemarahan. Mereka bisa pergi tanpa kembali. Gak ada kata perpisahan. Gak ada, selamat tinggal. Tiba-tiba kamu sadar, mereka udah gak ada. Dan yang lebih menyakitkan, mereka juga gak ninggalin pintu terbuka untuk balik lagi. Mereka bisa meninggalkan tanpa penjelasan. Bukan karena gak mau menjelaskan, tapi karena mereka tahu, menjelaskan pun gak akan mengubah apa-apa. Karena kalau orang peduli, mereka gak akan menyakiti dari awal. Dan kalau orang ngerti, mereka gak butuh dijelasin. Mereka bisa berubah tanpa bisa dikenali lagi. Orang yang dulu hangat, kini dingin. Yang dulu suka mengalah, kini tak peduli. Yang dulu selalu ada, sekarang terasa asing. Dan saat itu terjadi, kita baru sadar. Diam bisa jadi bentuk kehilangan paling sepi, tapi paling menyadarkan. Kita gak disalahkan.
Gak diteriaki. Gak dihujat. Tapi ditinggalkan. Dan itu jauh lebih menghantui daripada semua kemarahan yang pernah ada. Karena kalau orang marah, artinya mereka masih peduli. Masih berharap. Masih ingin diperbaiki. Tapi kalau mereka diam, itu tandanya mereka sudah gak mau berjuang lagi. Dan sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Bukankah sebenarnya lebih menakutkan kehilangan orang yang dulu selalu sabar, daripada dimarahi oleh mereka? Orang baik itu gak akan membalas dengan luka. Tapi mereka akan meninggalkan kekosongan, yang gak akan bisa diisi oleh siapapun setelahnya. Dan saat kita sadar, mereka udah terlalu jauh untuk dikejar. Waktu dan keadilan yang tak pernah salah. Disampaikan dengan gaya menyentuh, jujur, reflektif, mengajak mikir, dan relatable, dari sudut pandang umum, non-agamis. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang menyakiti. Bahwa orang baik mungkin tidak membalas. Tapi mereka tidak pernah benar-benar diam dalam hidup. Mereka menyerahkan segalanya. Bukan pada dendam. Bukan pada rencana balas sakit. Tapi pada waktu. Karena waktu itu mungkin terlihat diam. Tapi diam-diam, dia mencatat. Semua perbuatan. Semua niat. Semua rasa sakit yang tidak pernah diungkapkan. Orang baik, mereka percaya. Segala sesuatu yang datang dari hati yang tulus. Tidak akan pernah benar-benar hilang. Mungkin tidak langsung dibalas. Mungkin tidak langsung terlihat adil. Tapi mereka percaya. Waktu akan menyusun ulang semuanya. Hari ini mereka bisa saja dituduh, dijatuhkan, disalahkan. Tapi besok, dunia bisa berputar ke arah yang sama sekali berbeda. Dan di titik itu, orang-orang akan melihat dengan sendirinya. Siapa yang sebenarnya menjaga, dan siapa yang selama ini merusak dalam diam. Orang baik tidak melawan dengan kata-kata. Mereka melawan dengan kesabaran. Dengan bertahan. Dengan terus hidup tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Meskipun terus dilukai. Dan justru karena itulah, hidup punya caranya sendiri untuk mengembalikan semuanya pada tempat yang tepat. Bukan lewat drama. Bukan lewat balas dendam, tapi lewat peristiwa, yang sering kali datang pelan, tapi menghantam tepat di waktu yang tak disangka. Orang baik, kadang hanya bisa menangis diam-diam, berharap diam-diam, dan memaafkan, bahkan saat tidak diminta. Tapi jangan pernah anggap itu kelemahan, karena justru, di sanalah letak kekuatan mereka yang paling dalam. Mereka memilih percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Entah itu kehidupan, semesta, atau nilai moral yang selalu mereka pegang. Dan saat itu terjadi, balasan tidak lagi datang dari tangan mereka, tapi dari sesuatu yang lebih tenang, lebih tajam, dan lebih tepat. Keadilan yang diam-diam bekerja. Jangan pernah uji batas sabar orang baik. Disampaikan dengan gaya menyentuh, jujur, reflektif, mengajak mikir, dan relatable, dari sudut pandang umum, non-agamis. Kita sering salah paham terhadap orang yang sabar. Kita kira, mereka diam karena lemah. Kita kira, mereka gak melawan karena takut. Kita kira, mereka tetap tersenyum karena gak terluka. Padahal kenyataannya, mereka hanya memilih untuk tidak menjadi seperti orang yang menyakiti mereka. Mereka bisa membalas. Mereka bisa marah. Mereka bisa memukul balik dengan kata-kata, dengan sikap, bahkan dengan kepergian. Tapi mereka gak memilih itu. Bukan karena gak mampu, tapi karena hati mereka terlalu bersih untuk dikotori oleh rasa dendam. Mereka tahu, kalau semua orang membalas kejahatan dengan kejahatan, maka gak akan ada lagi ruang untuk kebaikan bertahan. Orang baik itu, bukan gak punya batas. Mereka punya. Dan batas itu bukan sekadar angka. Bukan sekadar kesabaran. Tapi batas itu adalah momen, di mana mereka memutuskan untuk berhenti berjuang sendirian. Dan saat mereka sampai di titik itu, mereka gak akan bilang apa-apa.
Mereka gak akan minta maaf. Mereka gak akan membuat keributan. Mereka hanya akan diam. Dan pergi. Tanpa jejak. Tanpa penjelasan. Dan saat kamu sadar mereka sudah gak ada, kamu baru paham satu hal. Yang hilang bukan cuma orangnya, tapi juga semua kebaikan yang pernah mereka bawa dalam hidupmu. Jadi hari ini, kalau kamu masih punya orang baik dalam hidupmu, yang sabar menghadapi kamu, yang tetap tinggal saat orang lain memilih pergi, yang gak banyak nuntut tapi selalu ada, jagalah. Karena sekali mereka memilih diam, bisa jadi itu bukan bentuk sabar lagi, tapi tanda bahwa mereka sudah selesai. Dan kehilangan orang baik, bukan cuma kehilangan sosok, tapi kehilangan versi terbaik dari hubungan yang pernah kamu punya. Karena tidak semua orang yang diam itu lemah, tapi bisa jadi, mereka sedang mengucapkan selamat tinggal. Dengan cara paling sunyi, dan paling dalam.